Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu pada kuliah yang ke-12 hukum media. Setelah ini kita libur karena hari raya. Jadi nanti masuk lagi setelah hari raya. Oke, akan saya share dulu ya teman-teman semua bahan kuliah hari ini. Pertemuan ke-12 ini akan membahas tentang azas hukum pers, ya. Kemudian akan kita lanjut, ya. Dari pertemuan ini ada dua pokok bahasan, arti azas dan azas hukum pers, ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan mampu menjelaskan azas hukum pers atau media. Nah, bahan bacaan ini ya sekarang begini, saudara-saudara, agar sebuah produk hukum yang mengatur media itu memenuhi tujuan hukum media, diperlukan rumusan azas-azas dalam hukum media. Azas-azas hukum media dirumuskan berdasarkan asumsi, ya, sistem media yang merupakan gabungan unsur positif dari sistem media liberal, sistem media tanggung jawab sosial, sistem media pembangunan, dan sistem media demokratis partisipatif. Ini sebagaimana diuraikan oleh Danis M. Quill, ya. Asas-asas hukum media itu ada 6, saudara-saudara. Yang pertama, azas kebebasan media. Yang kedua, azas anti sensor. Yang ketiga, azas pertanggungjawaban sosial. Yang keempat, azas pembatasan kepemilikan. Yang kelima, azas perlindungan profesi. Yang keenam, azas perlindungan hak perseorangan. Oke, kita kaji satu persatu. Ya, yang pertama akan kita lihat dulu pemahaman dari profesionalisme, ya. Apa profesionalisme yang dimaksudkan, apa dari kacamata media. Oke. Pertama, pertimbangan kepentingan umum atau publik seperti hak menyatakan pendapat dan mendapatkan informasi. Dalam hal ini media massa harus diberikan kebebasan dari pengekangan agar masyarakat bisa menyatakan pendapat dan mendapatkan informasi, ya. Itu asas yang pemahaman tentang pemahaman tentang profesional dari kaca media, ya. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua, kepentingan bisnis, ya. Jadi pengelolaan media swasta dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tujuan bisnis dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu kepentingan bisnis dalam media perlu diatur supaya tidak merugikan kepentingan masyarakat. Jadi media supaya tidak mencari untung semata-mata, tapi juga ada kepentingan masyarakat di situ yang terlindungi. Nah, keseimbangan ini penting, saudara-saudara. Ya, keseimbangan ini penting, ya. Karena hubungan antara tiga kepentingan tadi, yaitu kepentingan media, kepentingan umum atau masyarakat, dan kepentingan bisnis yang menjadi inti dari hukum media, itu harus diatur. Nah, hukum media harus bisa mengatur agar kepentingan masyarakat terpenuhi, namun kepentingan media untuk dapat menghidupi dirinya sendiri juga terpenuhi. Nah, pada pertemuan kedua belah pihak titik inilah hukum media itu bekerja.
Ya. Supaya hukum media bisa menengahi tiga kepentingan tersebut, diperlukan asas-asas hukum media yang merupakan prinsip dasar dalam menyusun hukum media di tataran peraturan, ya, terutama peraturan perundang-undangan yang tertulis. Nah, oke, seperti saya janjikan, pertama kita akan bahas dulu asas yang pertama, yaitu asas kebebasan media. Nah, asas kebebasan sangat penting bagi media untuk bisa menjalankan fungsi-fungsinya, seperti menyampaikan informasi, mendidik, dan melakukan kontrol sosial. Kebebasan media harus dijamin dan diatur dalam konstitusi negara. Ya. Kebebasan media di sini meliputi kebebasan mencari berita, ya, seperti yang saya jelaskan awal itu, tugas jurnalis adalah mencari berita, kemudian mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa. Itu adalah tugas dari pers, jurnalis. Namun demikian, kebebasan media massa bukan berarti kebebasan tanpa batas. Karena kebebasan media akan berakhir ketika media telah melanggar kebebasan orang lain. Dalam hal ini, bila terkait dengan pencemaran nama baik, pencabulan, dan tindakan makar, maka media akan berhadapan dengan hukum karena itu sudah mengganggu kebebasan orang lain. Oke, yang kedua atau yang B, azas anti sensor. Kita akan jelaskan dulu sensor itu, ya. Sensor adalah upaya untuk mencegah. Ya, sensor itu adalah upaya untuk mencegah. Ya, disiarkan atau diberitakan suatu informasi oleh media kepada khalayak, itu namanya adalah sensor. Nah, media itu anti sensor, ya. Tidak bisa media dicegah, ya, untuk memberikan suatu informasi, ya. Itu azasnya, azas anti sensor. Nah, sensor ada dua. Yang pertama sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan pihak di luar media untuk mencegah suatu berita sebelum berita itu disampaikan kepada khalayak atau kepada publik. Belum disampaikan ke publik, sebelum dicetak, sebelum disiarkan, itu preventif, ya, sensor preventif. Oke, yang kedua sensor represif. Sensor represif adalah sensor yang dilakukan setelah informasi tersebar kepada khalayak, ya, ditekan, disensor, ya, represif itu namanya. Nah, asas anti sensor terhadap media itu adalah, ya, yang dimaksudkan di situ adalah sensor yang preventif. Artinya media massa harus mendapatkan jaminan hukum anti sensor preventif atau pembatasan sebelum pemberitaan dikeluarkan oleh media. Ya, itu asas anti sensor terhadap media yang dimaksudkannya adalah sensor preventif. Nah, sementara sensor represif, ya, merupakan peringatan kepada praktisi media bahwa bila mereka melanggar hukum atau menulis sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka bisa dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum atau sesuatu yang tidak pada tempatnya ini dirumuskan dan diatur dengan hukum. Oke, yang C, asas, ya, pertanggungjawaban sosial. Asas pertanggungjawaban sosial seolah-olah menjadi pembatas kebebasan media untuk mencegah terjadinya kebebasan tanpa batas oleh media, sekaligus menjadi asas perlindungan bagi masyarakat. Sekalipun media memiliki kebebasan untuk mencari, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi, serta memenuhi kepentingan ekonomi dan bisnis, ya, bisnis media maksudnya, ya. Namun media juga harus bertanggung jawab atas dampak pemberitaannya itu pada masyarakat, ya. Oke. Azas perlindungan dari materi media massa ada dua macam. Pertama, azas perlindungan masyarakat dari materi media yang bersifat politik. Ini perlindungan kepentingan umum.
Yang kedua, azas perlindungan masyarakat dari materi media yang bersifat ekonomi, khususnya iklan yang menyesatkan. Ini perlindungan konsumen. Oke, kita lanjut. Azas pembatasan kepemilikan. Nah, pembatasan kepemilikan media didasarkan pada dimensi politik, isi atau muatan berita, dan ekonomi, wadah atau perusahaan media. Dia harus dibatasi kepemilikan ini. Kalau tidak, semua akan dimiliki oleh satu orang yang memiliki modal. Pembatasan dari dimensi politik. Dari dimensi politik, pembatasan kepemilikan media dilandasi oleh pemikiran bahwa untuk menumbuhkan masyarakat yang demokratis diperlukan keberagaman pendapat. Keberagaman pendapat bisa dicapai antara lain bila ada akses media untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan pembatasan kepemilikan media dari dimensi ekonomi untuk mencegah persaingan bisnis media yang tidak sehat dan merugikan khalayak. Karena kalau yang memiliki hanya satu orang, maka itu akan merugikan khalayak. Informasi yang diberikan hanya satu arah. Nah, kemudian yang kelima atau E itu adalah azas perlindungan profesi. Hukum media harus bisa memberikan perlindungan profesi kepada orang-orang yang bekerja di media. Tidak sekedar dari aspek karya yang dihasilkan, misalnya melalui hak cipta, misalnya menulis puisi, membuat opini. Nah, namun selain perlindungan karya hak cipta, juga dalam proses kerja para wartawan, para awak media, yaitu dalam proses mencari, mengolah, menyimpan, menerbitkan informasi tadi, harus benar-benar ya, dilindungi oleh hukum. Karena itu di sini maka berlaku azas perlindungan profesi dalam hukum media. Nah, kemudian yang keenam, kita lihat yang keenam ini adalah azas perlindungan hak perorangan. Karena media massa merupakan public share yang mestinya memberitakan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Ya. Apabila ada kepentingan atau hak-hak pribadi yang diberikan oleh media massa, maka sesungguhnya hal tersebut tidak sesuai dengan sifat dasar media. Walaupun seringkali sulit untuk menentukan apakah suatu informasi atau pemberitaan terkait dengan kepentingan umum atau hak pribadi, karena seringkali batasnya sangat tipis. Namun demikian, hukum media harus memberikan jaminan hak pribadi dalam masyarakat, sebagaimana azas pertanggungjawaban sosial. Asas perlindungan hak pribadi ini juga menjadi penyeimbang azas kebebasan media dan azas anti sensor. Oke, sampai di sini saya akan memberi tugas pada saudara-saudara semua, yaitu membuat 10 pertanyaan ya, yang ada di dalam WA saya itu. Ya, perintahnya sesuai dengan WA saya. Oke, saya kira pertemuan hari ini ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang ke-13 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.